Halo semua teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Terutama bulan-bulan Agustus September ini kayaknya curah hujannya kembali tinggi. Semoga kalian bisa tetap fit gitu ya. Dan di video kali ini saya lagi tidak membahas saham secara spesifik gitu ya, bahas satu saham. Tapi saya di video kali ini mau men-sharingkan saham-saham yang masih masuk akal gitu ya untuk bisa kita akumulasi, kita beli gitu ya. Kenapa? Di sini ada gambar yang menarik teman-teman. Jadi kalau kalian sedikit mengerti technical, saat ini IHSG kita berada di area resistance ya, artinya area yang sudah cukup tinggi, area puncak. Kalau misalkan berhasil melewatinya, maka istilahnya breakout gitu ya, potensi untuk lanjut rally-nya tinggi, mungkin IHSG akan menuju 7.500-an. Tapi kalau misalkan gagal ya, potensinya akan kembali menguji supportnya dia terdekat secara teknikal seperti itu. Tapi kita nggak ngomongin teknikal di sini, kita ngomongin saham-saham yang memang secara valuasi dan secara kinerjanya bagus gitu ya, masih punya prospek meskipun IHSG-nya tinggi, tapi sahamnya belum ketinggalan ya, belum ketinggalan, belum naik tinggi. Artinya sahamnya belum kemana-mana atau belum naik dan masih posisi bagus untuk kita akumulasi. Itu ide dari video ini. Oke, dan saham pertama gitu ya adalah dari segmen perbankan dulu teman-teman ya. Segmen perbankan ini sebulan terakhir ini akumulasinya bagus kalau teman-teman suka memperhatikan berita-berita yang di-sharingkan oleh sekuritas. Dan memang pergerakannya juga bagus gitu ya, pergerakannya juga bagus. Saham-saham besarnya ya seperti BMRI, BBNI, BBRI itu sudah mulai pada naik. Di sini saya menemukan potensinya adalah di BBTN ya, Bank BTN. Bank BTN ini kalau dari PI 5 tahunan dia posisinya masih under value teman-teman ya. Masih under value, dia juga ada perbaikan kinerja ya di kuartal 1 2022. Sayangnya kuartal 2-nya belum rilis. Tertinggal jauh karena ini udah bulan September tapi kuartal 2-nya belum keluar ya. Dan kalau kita lihat secara year to date-nya net income-nya itu tumbuh 23%, jadi cukup bagus. Dan posisi Bank BBTN itu sekarang masih tertinggal dibandingkan bank BUMN lain ya. Tadi udah kita singgung, Bank BRI udah naik, Bank Mandiri udah naik, BNI naik gitu ya. Bahkan yang swasta BCA juga sudah naik, sudah all time high, dan BBTN masih tertinggal. Bahkan dibandingkan dengan sebelum pandemi, dia belum bisa kembali ke area itu ya. Sempat nyentuh sekali 2000, tapi turun lagi. Jadi menurut saya BBTN ini kita masih punya kesempatan gitu ya untuk entry. Buat teman-teman yang belum punya bisa mempertimbangkan BBTN. Secara statistik gitu ya, ROI-nya cukup bagus ya, 11,76% di periode pertama ya, kuartal 1 2022 juga net income-nya bagus ya, tumbuh. Kemudian kalau kita perhatikan secara PBV dia masih 0,77 kali, jadi masih di bawah 1 kali PBV-nya gitu ya. Artinya kalau kita menargetkan dia 1 kali aja ya, berarti potensi upside-nya masih luas. Tapi di sini saya coba targetkan dia di 1,2 kali ya relatif PBV-nya. Targetnya di sekitar harga 2.500 dan ada potensi upside-nya 60% gitu ya, 60%. Kenapa kita coba gunakan yang simpel aja ya, relatif PBV ya. Kalau misalkan kita lihat di sektornya dia ya, di industri maupun sektornya dia, BBTN itu masih jauh di bawah ya. Secara industri 1,7 kali PBV-nya, di sektornya 2,4 kali. Artinya ini masih kesempatan BBTN naik gitu ya, mendekati PBV industri maupun sektor yang menurut saya masih terbuka lebar. Range buy-nya sekarang BBTN di kisaran 1.500 sampai 1.600 masih cukup oke ya, tapi kalau teman-teman mau tunggu 1.400 boleh-boleh aja. Kalau saya sih lebih sukanya range beda 10% menurut saya masih bisa untuk titip sendal, mulai cicil beli gitu sih. Itu yang pertama adalah BBTN. Yang kedua adalah Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia ya, kode emitennya BRIS. Menurut saya juga BRIS masih dalam posisi yang enak ya untuk kita bisa melakukan akumulasi beli gitu ya. Secara min PI dia juga 5 tahunannya masih di bawah ya, masih under value secara min PI 5 tahun. Kemudian kinerjanya dia secara year to date ya, itu dia sudah tumbuh 44%. Artinya secara kinerja year to date selama 6 bulan ini ya, sampai 6 bulan pertama di tahun 2022, BRIS ini mengalami perbaikan gitu ya. Tapi belum diapresiasi nih peningkatan kinerjanya. Nah menurut saya ini
sebuah peluang untuk bisa kita manfaatkan. Secara statistik ya, ROE-nya juga cukup bagus, 13,8%. Dan ini adalah capaian net income-nya dia ya di 2022. Ini menarik sekali ya, karena tumbuhnya juga menurut saya memuaskan teman-teman ya. Dari 742 miliar ya, tumbuh jadi 988. Bahkan di kuartal 2 sudah menyentuh triliun ya, mainannya sudah triliun di kuartal 2. Jadi ini kenaikan yang cukup signifikan ya dari Breeze ya. Dan meskipun PBV-nya sekarang sudah fair PBV gitu ya, mendekati PBV di sektor perbankan, tetapi kita masih bisa meningkatkan lagi ya, karena dengan Bank Syariah Indonesia ini sebagai bank syariah terbesar gitu ya di Indonesia, pasar marketnya luar biasa. Saya sih memberikan target 4 kali PBV ya untuk BRIS ini, dengan targetnya itu kisaran 2.600. Dan kalau tercapai di area ini, potensi upside-nya dari harga sekarang sebesar 60% gitu ya. Dan yang paling penting menurut saya adalah kinerja Breeze yang sudah bagus ini ya di tahun 2022 itu belum diapresiasi oleh pasar ya, hingga harganya belum naik. Nah, inilah kesempatan kita gitu ya, supaya bisa mendapatkan perusahaan yang sudah mulai pulih, sudah mulai bangkit, tapi belum direspon dengan bagus oleh market. Jadi menurut saya untuk BRIS kita masih punya potensi untuk entry. Selanjutnya teman-teman ada segmen komoditas ya. Ini salah satu segmen yang hangat memang di tahun ini, karena memang komoditas harganya rally ya, harga-harga komoditas. Nah, komoditas apa yang menurut saya masih cukup menarik untuk entry? Yang pertama adalah komoditas, ya ini nggak langsung berkaitan ya, yaitu minyak ya. Ada Elsa ya. Saya memilih Elsa karena Medco-nya sudah naik tinggi. Medco memang leadingnya ya, dia market leadernya lah kalau untuk di oil industry. Dan didorong oleh sentimen Medco akan bagi dividen ya, itu membuat harganya dia loncat kemarin gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman sudah punya Medco sih hold aja. Tapi buat yang belum punya, alternatifnya apa? Elsa menurut saya masih masuk akal ya. Kalau kita lihat dari min PI 5 tahun, memang dia di area min PI-nya ya, di fair PI gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat story-nya di yang lalu-lalu, setiap kali ada kenaikan minyak mentah, harga Elsa itu selalu diapresiasi dengan bagus oleh market. Sekarang ini ya, Elsa belum terapresiasi seperti histori-histori yang lalu gitu ya. Sedangkan kita tahu Elsa di Q1 2022 mulai ada perbaikan kinerja ya, karena terpuruk di 2021 sehingga mereka mencatatkan net income-nya di sini ribuan persen, padahal sebenarnya juga belum terlalu tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, mereka baru melaporkannya itu di kuartal 1 2022 ini, net income-nya mereka ya dari 2 miliar naik menjadi 75 miliar. Dan kalau kita lihat ya, ROE-nya memang masih kecil ya, tidak terlalu tinggi ROE-nya Elsa. Jadi kalau teman-teman memperhitungkan ROE-nya bisa dibilang kurang menarik untuk Elsa ini. Di faktor yang lain kalau kita lihat, memang PBV-nya dia baru 0,6 kali ya, jadi masih di bawah 1 kali. Ada perbaikan kinerja 2022 dan target 1 kali PBV-nya itu di 520. Jadi kalau dia ke 1 kali PBV-nya aja ya, potensi upside-nya itu 65% teman-teman ya. 65%. Kalau kita bandingkan dengan sektornya, PBV-nya itu rata-rata 2 kali ya, 2 kali. Jadi kalau 2 kali Elsa itu berarti sekitar 1000 ya, itu udah multi bagger jatuhnya ya. Tapi kita nggak usah jauh-jauh muluk-muluk dulu ya, paling enggak 1 kali PBV menurut saya Elsa masih sangat-sangat masuk akal untuk bisa dicapai ya, kurang lebih akhir tahun atau awal tahun depan gitu ya. Itu proyeksi optimis saya. Yang keempat, dari komoditas nikel ya. Harga komoditas nikel itu juga masih lumayan tinggi ya. Terakhir saya lihat masih sudah kembali ke 20.000-an gitu ya. Jadi menurut saya komoditas nikel ini juga story-nya masih panjang ya. Untuk Antam sendiri dari 5 tahun min PI dia sudah di fair-nya ya, sudah di min-nya, di rata-ratanya. Kemudian di tahun 2022 secara year to date dia sudah ada kenaikan 31,5%. Jadi ada perbaikan kinerja dari tahun 2021. Secara statistik ROE-nya juga bagus. ROE-nya Antam tuh masih di 10%-an ya. Tapi di kuartal 2 tahun 2022 ini sebenarnya kinerjanya cukup anjlok ya. Ini menurut saya faktor energi sih. Ya, tapi mesti nanti harus kita bedah lebih lanjut ya untuk Antam. Tapi yang pasti beban pokoknya itu dia naik 1 triliun dibandingkan dengan
kuartal 2 tahun lalu itu menggerus labanya Antam gitu ya. Nah, kalau kita lihat PBV-nya Antam di 2,2 kali, dan secara sektor itu bisa dikatakan PBV-nya sudah sudah sama ya. Tapi kita bisa mengadjust lagi PBV-nya Antam secara relatif menjadi 4 kali PBV untuk target. Jadi kita targetkan Antam bisa naik ke 3.400 untuk potensi upside-nya mencapai 72% gitu ya. Jadi untuk Antam menurut saya story juga masih panjang. Kalau teman-teman suka yang lain misalnya Inco atau Harum, menurut saya juga dua-duanya bagus ya, ketiga-tiganya ya. Jadi Antam, Inco, dan Harum itu menurut saya masih di range yang sama dan sama-sama menarik untuk dipilih gitu ya untuk komoditas nikel. Yang kelima ini Cinlok ya, Cinlok yaitu Pegas ya, Pegas. Saya itu sempat punya hold Pegas ya dari 1000-an sampai 1500 gitu ya, dan saya lepas. Sebenarnya kenapa saya lepas, karena saya nggak terlalu ini ya, saya berpikir Pegas itu bisnisnya berhubungan dengan masyarakat banyak, kebutuhan pokok masyarakat, gas ya. Jadi dia sebagai perusahaan pemerintah nggak bisa terlalu fleksibel untuk mencari keuntungan. Yaitu pertimbangan awal saya, akhirnya saya memilih untuk melepas Pegas saat itu. Tapi kemudian saya berpikir lagi ya, mendekati ketika harga komoditas mulai rally dan lain-lain. Memang Pegas itu sebagai perusahaan swasta itu harus sebagai perusahaan negara ya, itu harus mengutamakan ya harga yang terjangkau untuk masyarakat, ada intervensi dari pemerintah, tapi tetap juga sebagai perusahaan perlu profitable gitu ya. Itu satu hal yang saya lupakan waktu itu, dan akhirnya saya mulai masuk lagi di Pegas, yaitu harga-harga 1.700-1.800an. Jadi masih baru teman-teman ya. Saya juga baru memasukkan Pegas lagi dalam portofolio. Nah, kalau kita lihat Pegas memang dari sisi min PI 5 tahun dia sudah berada di fair ya, di min PI 5 tahunannya dia. Di sini ya, Pegas. Nah, kalau kita lihat Pegas di year to date-nya saja sudah mengalami kenaikan 90% teman-teman. Jadi perbaikan kinerjanya sangat memuaskan untuk Pegas di tahun 2022. Secara statistik ROE-nya juga tinggi ya, ROE-nya tinggi, dan di Q1-nya dia bener-bener melonjak ya. Ini lonjakannya hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Secara PBV masih tertinggal ya dari sektornya. Jadi kalau kita bisa targetkan Pegas ke 2,5 kalinya, Pegas itu di harga 3.300. Jadi dari harga sekarang Pegas masih punya potensi upside 79%. Jadi masih cukup lebar ya margin of safety-nya. Itu tadi 3 pilihan sahamnya teman-teman ya. Ada Elsa, Antam, dan Pegas. Saya tambahkan sedikit ya review untuk komoditas. Untuk pulp and paper ya, kita baru bahas Tekim. Beberapa bulan lalu juga kita bahas INKP. Menurut saya Tekim masih oke. INKP sudah naik tinggi ya, dari pertama kali dibahas itu sudah naik hampir 30%. Tapi kalau nanti ada koreksi, teman-teman tertarik juga, menurut saya di bawah harga 9.000 INKP masih cukup layak untuk diperhatikan gitu ya. Sedangkan untuk coal sendiri menurut saya sudah high risk, tapi potensi untuk lanjut masih terbuka lebar gitu ya. Beberapa emiten, saya pegang beberapa emitennya untuk coal, tapi untuk ITMG saya sudah take profit full, semuanya saya jualan untuk ITMG. Masih pegang yang lain juga gitu ya, tapi secara umum saya melihat potensi naiknya masih terbuka lebar ya untuk coal ini. Tapi buat teman-teman yang belum punya barang, belum punya pegangan, ini sudah cukup high risk gitu ya, karena sudah tinggi. Kemudian untuk emiten emas ya, untuk emas kita pernah bahas Archie di harga 320-310. Saat ini Archie di 370-an, jadi sudah naik 20%-an. Tetapi sebenarnya Archie secara kinerja masih tertekan ya, belum ada tanda-tanda perbaikan kinerja, cuman harga di pasar sudah naik. Teman-teman bisa tunggu lagi di 350-an ya kalau mau untuk Archie ya. Di sisi lain masih ada MDKA sebenarnya, cuman PBV-nya sudah sangat tinggi, jadi saya menghindari MDKA gitu ya, meskipun kinerjanya cukup bagus ya MDKA di tahun 2022. Itu review singkatnya untuk komoditas. Lalu kita lanjut ke segmen yang ketiga, yaitu infrastruktur dan properti ya. Infrastruktur dan properti, yang pertama saya mengajukan Wika ya. Wika ini memang posisinya masih secara keuangan kinerja gitu masih sekarat teman-teman ya. Ya ini hal yang wajar ya. Pertama karena
Wika ini emiten loser ya, emiten loser pandemi. Jadi dia sangat terdampak dengan pandemi. Project-project nasional infrastruktur itu stop, otomatis nggak ada project. Ya kalau nggak ada project, dari mana mendapatkan keuangannya gitu ya, karena selama ini Wika sangat-sangat bergantung dari proyek-proyek nasional. Tapi kalau kita lihat secara min PE-nya, memang dia saat ini sangat-sangat tertekan di bawah ya, under value. Secara statistik mau bagaimana ya, otomatis PR-nya minus karena memang kecil, dan bahkan penghasilannya dia ya, net income-nya dia di Q1 itu hanya 1 miliar, di Q2 dia juga masih mengalami kerugian. Jadi ibarat efek pandemi, perusahaan-perusahaan BUMN karya itu masih tertekan teman-temannya, belum pulih. Jadi banyak emiten yang terdampak pandemi sudah mulai pulih, tapi khusus untuk BUMN karya itu belum, karena memang proyeknya belum pulih berjalan kembali gitu. Tapi ini justru menurut saya jadi sebuah kesempatan gitu ya. Saat ini pandemi sudah, ya kita nggak bisa bilang selesai, tapi sudah terkontrol dengan sangat bagus gitu. Dan potensi proyek-proyek nasional kembali berjalan sangat-sangat terbuka lebar ya. Kita sempat dengar beberapa waktu lalu pemerintah ikutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ya, ikut bantu dengan dana nasional. Artinya concern terhadap proyek-proyek infrastruktur mulai diperhatikan kembali. Ini penting ya, karena ketika proyeknya berjalan kembali, ya BUMN karya otomatis akan mendapatkan proyek-proyek baru lagi, mendapatkan pemasukan lagi, dan mendapatkan keuntungan gitu ya. Dan saat ini PBV-nya Wika juga di bawah 1. Kita bisa menargetkan Wika ke 1,5 kali PBV-nya ya, di sekitar harga 2.200. Dan kalau Wika ini berhasil gitu ya, pulih kinerjanya, mendapatkan proyek-proyek baru, IKN ibu kota baru di Kalimantan, salah satu sentimen positif untuk Wika gitu ya. Potensi upside-nya bisa 110% teman-teman, bisa baker ya. Dan menurut saya potensi dapat baker yang cukup mudah gitu, itu adalah company-company yang saat ini posisinya sedang sekarat dan dia bisa turn around gitu ya. Nah, apakah Wika bisa turn around? Menurut saya sangat bisa ya, sangat bisa. Kenapa? Menurut saya pembangunan infrastruktur gitu ya, ibu kota negara baru dan proyek-proyek strategis lainnya itu tinggal menunggu waktu lagi ya untuk mulai berjalan dengan normal, karena secara anggaran gitu ya, pemerintah sudah mulai menurunkan anggaran untuk penanganan pandemi. Nah, itu bisa akan kembali ke kantongnya infrastruktur. Jadi Wika potensi upside-nya masih cukup besar ya kalau dia akhirnya kembali ke harga-harga 2.200-an. Oke, terakhir teman-teman, saham terakhir ya, pilihan terakhir di video kali ini adalah saham SMRA ya, Summarecon Agung. Jadi saham SMRA berdasarkan min PI masih under value ya, dari min PI 5 tahun. Dan kalau kita perhatikan ya, net income-nya dia year to date itu sudah naik 135%. Jadi kenaikannya menurut saya sangat memuaskan ya untuk SMRA ini, perbaikan kinerjanya. Kalau kita lihat ROE-nya memang masih kecil. Di sini kita lihat ya, kuartal satunya dia naik sangat-sangat signifikan dari 37 miliar menjadi 175 miliar. Sedangkan di kuartal 2-nya juga ada kenaikan ya, 10%-an menjadi 80 miliar. Nah, kalau kita lihat ya, memang secara PBV SMRA itu sudah dihargai fair ya, fair PBV-nya. Kalau kita lihat industri dan sektornya dia memang PBV-nya sedang kecil-kecil ya, di bawah 1. Jadi menurut saya PBV-nya fair, tidak ada masalah, tapi secara kinerja dia sangat memuaskan ya. Pendorong lainnya, mall sudah mulai ramai teman-teman ya, mobilitas juga pulih, proyek-proyek SMRA berjalan dengan bagus menurut saya ya. Kalau teman-teman yang di Jakarta mungkin sering lihat baliho promosinya Summarecon ya, Summarecon Citra Gading atau apa gitu ya, di Jakarta Timur. Itu juga salah satu proyek strategisnya Summarecon. Tapi teman-teman, yang kurang bagus adalah beberapa bulan lalu Summarecon itu tersandung kasus korupsi ya. Jadi salah satu direkturnya itu tersandung korupsi suap ya di Jogja. Itu membuat saya galau juga, karena bagaimanapun SMRA adalah salah satu saham yang ada di portofolio saya gitu ya. Dan saya cukup suka gitu dengan SMRA. Menurut saya SMRA portofolio mallnya tuh bagus ya, dibandingkan dengan mall-mall khususnya yang di Bekasi ya. Menurut saya Summarecon tuh bagus, tenan-tenannya bagus, mallnya rapi.
ramai ya, dan saya suka dengan produk konsep mallnya Summarecon. Tapi memang ketika terjadi kasus korupsi, menurut saya ini masalah GCG ya, masalah good corporate governance. Nah, memang saya masih memberikan kesempatan gitu ya buat Summarecon. Caranya gimana ngelihatnya? Ya saya mesti ngelihat beberapa kuartal lagi untuk periode ke depan, supaya untuk memastikan apakah sandungan proyek di Jogja itu mempengaruhi kinerja Summarecon di masa depan atau tidak. Tapi dengan melihat proyek-proyek Summarecon yang ada ya di Citra Gading, di Bogor, di Bekasi, saya optimis Summarecon di tahun ini kinerjanya akan cemerlang gitu ya. Jadi saya menargetkan Summarecon bisa naik ke PBV 2 kali di 1100, dan dari harga sekarang Summarecon punya potensi upside-nya 71% teman-teman. Jadi menurut saya Summarecon cukup menarik untuk bisa diakumulasi, dan secara harga juga belum kemana-mana. Ya itu aja teman-teman pilihan saham kita ya untuk video kali ini. Kita sudah bahas 7 saham. Ada sektor perbankan, ada sektor komoditas, dan ada sektor infrastruktur dan properti. Pilihan lain untuk sektor properti, teman-teman juga bisa perhatikan seperti Demas, CTRA, BCD juga sebenarnya masih belum kemana-mana, dan secara kinerja mereka juga mulai ada tanda-tanda peningkatan kinerja. Nah, selain SMRA, teman-teman kalau mengincar properti ya juga bisa memperhatikan Demas. Kita sempat bahas juga di harga waktu itu 160-150 ya. Sekarang Demas sudah di hampir 180-an kalau nggak salah. Kemudian CTRA juga cukup bagus, BSD pernah kita bahas. Jadi rata-rata sektor properti memang belum manggung. Jadi itu bisa kalian manfaatkan untuk mulai melakukan akumulasi. Jadi sampai di sini dulu teman-teman review kita untuk 7 pilihan saham ya dari beberapa sektor tadi ya. Ada sektor perbankan, sektor komoditas, dan infrastruktur dan properti. Jadi semoga pilihan saham ini bisa memberikan insight buat teman-teman yang ngerasa wah IHSG-nya udah tinggi nih, masih ada saham yang menarik untuk dikoleksi gak ya. Ini semoga bisa menjadikan jawaban ya buat teman-teman yang nyari saham yang kira-kira belum naik tinggi nih di saat IHSG sudah cukup tinggi ya, sudah di 7.200. Semoga memang giliran naiknya ya, karena IHSG itu di pilihan sahamnya kan banyak ya, nggak mungkin satu naik semuanya naik gitu ya, pasti ada rotasi sektor teman-teman. Jadi kalau sekarang ini lagi musim hot-hotnya komoditas, mudah-mudahan nih sektor-sektor yang lain akan menyusul gitu ya, karena di IHSG sendiri tentu saja banyak sektor, dan di video-video selanjutnya kita bisa bikin lagi ya daftar seperti ini di sektor-sektor lain yang belum kita bahas di video kali ini. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Tetap sehat selalu, jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Sampai sini dulu teman-teman semuanya. God bless you guys. Bye-bye.